Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Masuk pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan ini kita akan membahas apa yang disebut sebagai kapasitor. Apa itu kapasitor? Kapasitor adalah ini. Bentuk kapasitornya seperti ini. Kapasitor adalah piranti elektronik yang dapat menyimpan muatan listrik. Ini salah satu device elektronik. Ada berbagai macam device elektronik, ada kapasitor, ada resistor, ada transistor, dan sebagainya. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas apa yang disebut sebagai kapasitor. Ya, baik. Bentuknya seperti ini, dan pada pertemuan ini kita akan membahas apa yang disebut sebagai kapasitor atau disebut sebagai kapasitansi, yaitu kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik, disebut sebagai kapasitansi atau kapasitas kapasitor. Kapasitas kapasitor itu diformulakan yaitu Q per V. Apa itu Q? Yaitu muatan yang mampu disimpan oleh dalam kapasitor tersebut. Kemudian V yaitu potensial listrik yang mampu disimpan oleh kapasitor tersebut. Ya, kapasitas kapasitor itu dia memiliki satuan khusus yaitu farad. Ya. Kemudian nanti ada satuan yang lain, mikrofarad, nanofarad, ya, pikofarad. Itu adalah satuan-satuan yang hanya berbeda dari tapi sama-sama farad, berbeda ukurannya. Kalau mikrofarad itu 1/6 farad. Kalau nanofarad itu setara dengan 10⁻⁹ farad. Gitu ya. Ya. Jika ada sebuah kapasitor, dia mampu memiliki muatan sebesar 1 nanocoulomb dan potensial yang mampu disimpan yaitu sebesar 1 volt, maka kapasitor atau kapasitansi kapasitor yaitu sebesar 1/1 atau sama dengan 1 farad. Coba Anda hitung secara manual, kemudian tuliskan dalam sebuah lembar kertas, di mana diketahui sebuah kapasitor mampu menyimpan muatan sebesar 10 coulomb dan potensialnya sebesar 15 volt. Berapa kapasitansi kapasitor tersebut? Tidak usah dibuat video, cukup tuliskan dalam kertas selembar, kemudian upload atau submit dalam e-learning Anda. Itu tugas yang pertama. Kemudian kita lanjut pembahasannya. Ntar Bapak hapus dahulu. Tipe-tipe kapasitor dan sifatnya. Ya. Kapasitor itu memiliki tipe mika. Jangkauan kapasitasnya yaitu 1 pikofarad hingga 10 nanofarad. Tegangan maksimumnya yaitu dia rentan antara 100 volt hingga 600 volt. Komentarnya atau kegunaannya itu untuk pada daerah frekuensi radio. Ini digunakan untuk rangkaian-rangkaian pada frekuensi radio. Kemudian ada tipe keramik, ada tipe polistiren, ada tipe polikarbonat. Itu memiliki jangkauan kapasitansi masing-masingnya.
kemudian tantalum dan elektrolit. Ini pembedaan tipe ini yaitu berdasarkan zat yang terkandung di dalam kapasitor tersebut. Zat dielektrik yang berada di antara plat yang berada di dalam kapasitor tersebut. Ya. Ini yang harus Anda perhatikan, berbagai tipe kapasitor dan kemampuan maksimum tegangan yang bisa dimuat oleh kapasitor tersebut. Ya. Kemudian kapasitor, kita akan membahas kapasitor plat sejajar. Disebut sebagai kapasitor plat sejajar karena kapasitor tersebut terdiri dari dua buah plat yang sejajar, yang ukuran luasnya itu sama, kemudian dipisahkan dengan jarak tertentu. Kemudian nanti kita akan bahas zat yang berada di antara kapasitor tersebut. Ya, kapasitor plat sejajar itu bisa dilihat di halaman web Page Colorado. Anda bisa cari dengan halaman web ini, kemudian Anda simulasikan ya nanti. Bagaimana mensimulasikannya? Ini diilustrasikan sebagai sebuah kapasitor plat sejajar. Ini platnya, di bagian platnya disebut plat sejajar seperti ini. Dia memiliki luasan tertentu, ini luas tertentu antar dua plat ini, dan dipisahkan oleh jarak tertentu d. Nah, dari simulasi ini kita bisa tentukan kapasitansinya atau kapasitas kapasitor dari plat sejajar tersebut. Balik lagi ke buku. Kapasitas kapasitor atau kapasitansi plat sejajar dari kapasitor itu ditentukan dengan formula, yaitu epsilon 0. Jadi luas plat sejajar dan jarak antar plat tersebut. Apa itu epsilon 0? Epsilon 0 yaitu permisivitas ruang hampa yang sebesar 8,8 kali 10 pangkat min 12 Coulomb per Newton meter persegi. Itu disebut sebagai permisivitas ruang hampa. Ini epsilon 0. Nah, disebut sebagai ruang hampa karena di antara plat sejajar tersebut, di antara plat sejajar ini tidak ada zat yang antara dua plat ini, maka digunakan formula ini, kapasitas kapasitor plat sejajar. Ya, kita coba simulasikan, nanti coba sambil dihitung manual. Ketika ada sebuah kapasitor plat sejajar, ya, plat sejajar dengan luas permukaan plat tersebut sebesar, coba hitung ya, Anda tinggal drag drop saja luasan platnya 258,5 mm persegi. Jarak antar plat ini, jarak antar plat 1 dan plat 2 itu sebesar 9,1 mm, maka kapasitas kapasitornya sebesar 2,51 kali 10 pangkat min 3 farad. Ya. Ini bisa dihitung secara manual ya, menggunakan formula ini, epsilon 0 A per D. Kita lihat ya, kapasitas kapasitor sejajar itu epsilon 0 dikali luas permukaan plat dibagi D. Epsilon 0-nya 8,85 kali 10 pangkat min berapa tadi? Min 12 dikali A, luas permukaannya
258,5 kali 10 pangkat min 6. Kenapa 10 pangkat min 6? Karena dari milimeter persegi ke meter persegi dibagi jarak antar dua plat, yaitu 9,1 mm kali 10. 9,1 kali 10 pangkat min 3. Dari milimeter ke meter, 10 pangkat min 3 ya, 3 tingkat ya. Kalau dari meter persegi dikali 3, 10 pangkat min 6 ya, betul. Jadi kapasitas kapasitornya jika dihitung ini totalnya adalah 2,51 kali 10 pangkat min 13 farad ya. Ini kurang lebih ya akan saya banding hitungan ini dengan nilai yang ada pada simulatornya. Nah, sekarang tugas Anda yang pertama tadi sudah Bapak jelaskan. Yang kedua tugasnya yaitu jika platnya, luas plat kapasitor itu sebesar 100 mm persegi dan jaraknya itu sebesar 10 mm, berapa kapasitas kapasitornya. Hitung secara manual, kemudian bandingkan nilai hitungan manual Anda dengan nilai yang tertera pada simulator. Adakah selisih atau berapa selisihnya Anda bisa jelaskan di situ. Tulis dalam kertas lembar, kemudian Anda bisa upload ya. Oke. Anda tentunya untuk memperbesar kapasitas kapasitor plat sejajar atau kapasitas kapasitor yang lain itu bisa dengan cara yang pertama dengan memperluas platnya. Kemudian dengan mempersempit jarak antar platnya. Kenapa? Karena luas platnya itu berbanding lurus dengan nilai kapasitas kapasitornya, dan jika luasnya semakin besar maka kapasitas kapasitornya akan semakin tinggi. Begitu sebaliknya, jadi jarak antar kedua plat itu berbanding terbalik. Artinya apa? Semakin dekat jarak antar platnya maka akan menghasilkan kapasitas kapasitor yang lebih tinggi. Kemudian karena ini masih dalam ruang hampa, tidak ada zat yang memerantarai antara plat senjata tersebut, maka untuk memperbesar kapasitas kapasitor itu bisa diberikan zat-zat tertentu yang berada di antara kapasitor plat tersebut. Nah, zat tertentu dia memiliki tentunya kapasitas dielektrik tersendiri ya, seperti halnya yang tertera pada ini halaman 167 ya, yang tertera pada halaman 167. Di situ dijelaskan ada konstanta K yang merupakan konstanta dielektrik masing-masing bahan. Mungkin itu diskusinya bisa dilanjutkan dalam WhatsApp. Anda bisa hitung dua variabel yang Bapak berikan tadi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.